Meskipun Xiaoyan baru saja meninggalkan Sensi untuk waktu yang singkat, ia merasakan kegelisahan yang samar, mengingat perilaku aneh permaisuri ketika ia pergi. Waktu hampir habis, ia perlu bergegas ke alam mistik surga barat untuk memulihkan mata anjingnya, jika terjadi sesuatu di dalam sistem ilahi. Setelah memberikan semua instruksinya, Xiaoyan menatap Dewa Bangau dan berkata, "Beri aku waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, aku akan segera kembali." Xiaoyan menyatukan kedua tangannya dengan gerakan hormat. Karena ia akan pergi, ia tentu ingin membawa jati dirinya yang sebenarnya bersamanya, karena ini adalah avatar yang terpisah dari jati dirinya yang sebenarnya. Di dalam parit yang dalam, di dalam sebuah gua, cahaya api yang berkedip-kedip bersinar. Duduk di dalamnya adalah sesosok jati diri Xiaoyan yang sebenarnya. Selama waktu ini, jati dirinya yang sebenarnya telah dengan tekun memurnikan obat. Ia telah memurnikan peoni yin yang lainnya, dan setelah menyimpannya, riak muncul di luar gua. Sebuah avatar yang identik dengan jati dirinya yang sebenarnya muncul. Pikiran Xiaoyan bergejolak, dan ia mengirim jati dirinya yang sebenarnya ke dalam kehampaan spiritual menara roh kekosongan bintang ungu. Pil ini benar-benar ampuh untukku. Namun, yang tidak disebutkan oleh Dewa Bangau adalah meskipun pil ini dapat menciptakan klon yang identik dengan aslinya, ia memiliki kelemahan utama. Klon ini memiliki batasan waktu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan peoni yin yang pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, Xiaoyan memurnikan lebih banyak untuk dikonsumsi setiap kali dibutuhkan, menggunakan klon untuk menggantikan yang asli. Durasi tersebut cukup, kira-kira mendekati 100 tahun. Ini cukup waktu bagi Xiaoyan untuk kembali melalui jiwa ilusinya tanpa fluktuasi aura apapun. Dia benar-benar tidak terdeteksi. Ayo pergi. Aku perlu membawa orang ini bersamaku. Dia berasal dari alam mistik surga barat, kata Xiaoyan. Yao Nantian menyatukan kedua tangannya dengan gerakan hormat. Dewa abadi mengangguk sedikit, mengangkat tangannya, dan sebuah sayap terbang keluar, menciptakan celah spasial. Selamat tinggal semuanya, kata Bangau abadi dengan suara dalam, lalu melangkah masuk ke celah itu terlebih dahulu. Saudara Xiaoyan, jagalah dirimu baik-baik. Jika kita bertemu lagi, aku jamin niat nagaku akan lebih kuat dari sekarang, dan aku tidak akan mengendurkan usahaku. Aku, Xuan Huang, pasti akan memiliki tempat di antara para pembangkit tenaga di masa depan. Kata-kata Xuan Huang menggema, menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia tidak sebaik Xiaoyan sekarang, dan mungkin juga tidak di masa depan. Tetapi dengan temperamennya dan bakat garis keturunan naga, masa depannya sama tak terbatasnya. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mengangguk, pandangannya akhirnya tertuju pada Long Yi. Ayah dan anak itu bertukar beberapa kata, keduanya saling memahami niat masing-masing. Kemudian mereka berbalik dan memasuki celah spasial yang dibuka oleh Dewa Bangau, dengan Yao Nantian mengikuti di belakang. Di dalam celah itu tergeletak sebuah cabang ramping yang layu, hanya memiliki satu daun yang sedikit menguning, tampaknya akan jatuh dari pohon dunia. Xiaoyan bergumam, langsung mengenalinya. Harta karun ini jarang melintasi dunia. Ia bergantung pada kekuatan pohon ini. Jika tidak, seseorang hanya bisa pergi melalui simpul dunia, dengan membayar harga yang sangat mahal. Dewa Bangau mendongak. Meskipun hanya cabang yang layu, ia tampak lebih kecil dari semut di hadapannya, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Xiaoyan sedikit terkejut, mengingat pohon dunia di dalam menara roh Void Zichen. Sangat rimbun dan hidup, itu benar-benar berbeda dari milik Dewa Bangau. Apa yang ditinggalkan yang mulia tentu tidak dapat dibandingkan dengan milik Dewa Bangau. Kudengar kaulah yang membantu memperbaiki penghalang dunia untuk alam kuno iblis abadi, menggunakan karma dunia, tanya Dewa Bangau dengan penasaran. Xiaoyan tidak menjawab. Tidak mungkin ada orang yang bisa memberitahunya apapun tentang menara roh Void bintang ungu. Aku terlalu lancang, katanya. Hal ini memang menyangkut rahasia yang lebih dalam, tetapi menggunakan kekuatan seperti itu untuk dunia di luar Sensi pasti akan menyebabkan dampak buruk. Benarkah? Dewa Bangau menatap daun-daun kuning layu di ranting kering, tampak termenung.
Dia tampak sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi jika menggunakan malam dunia ini. Aku tahu sangat sedikit tentang misterinya, jawab Xiao Yan, masih tidak menjawab. Setidaknya sejauh ini, aku belum melihat dampak buruk yang jelas. Mungkin dampak buruk itu sudah terjadi secara diam-diam, tetapi Xiao Yan tidak menyadarinya. Pada titik ini, Dewa Bangau menghentikan percakapan. Saat ini, mereka berdua berada dalam keadaan kekacauan sementara, tetapi kenyataannya, mereka telah mulai melintasi dunia, meninggalkan alam gunung dan laut dan menuju alam mistik surga barat. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, rasa pusing perlahan mereda, dan langit berbintang muncul di hadapan matanya. Mereka telah meninggalkan dunia gunung dan laut dan tiba di alam mistik surga barat. Yang terlihat oleh Xiao Yan bukanlah bintang-bintang yang tersebar seperti di Sensi, melainkan gugusan pusaran nebula. Semua bintang berkumpul bersama, jumlahnya sangat mencengangkan. Kita sekarang harus menuju ke alam suci Buddha ilahi. Sejauh yang ku tahu, laut jiwa spiritual 7 warna terletak di sana, kata Dewa Bangau, sebuah kompas perunggu muncul dari bulunya. Kompas itu memancarkan aura kuno dan lapuk, asal-usulnya tidak diketahui. Ketiganya berdiri di atas kompas itu. Dan di saat berikutnya, kompas itu muncul, cahaya perunggunya berputar cepat. Ia mulai melintasi kehampaan ini, alam mistik surga barat ini, di mana fragmen aturan dan materi bintang telah menyatu dan berevolusi selama bertahun-tahun menjadi nebula. Alam ini kemungkinan hanya terbagi menjadi 2 ras, dewa dan iblis. Suara Dewa Bangau perlahan terdengar, dengan cepat memberi Xiao Yan informasi tentang dunia ini. Yao Nantian tetap diam. Meskipun aku tahu tentang lautan pemecah roh 7 warna, aku hanya tahu garis besarnya. Detailnya hanya akan diketahui setelah mencapai alam suci Buddha ilahi. Setelah Dewa Bangau selesai berbicara, Xiao Yan menoleh ke Yao Nantian. Halo, alam suci Buddha ilahi, aku tahu. Aku berasal dari sana, guru, yakinlah. Dengan statusku, aku bisa masuk dengan bebas, aku akan memandu jalannya. Yao Nantian tahu bahwa jika dia tidak berbicara, Xiao Yan kemungkinan akan dipenuhi dengan niat membunuh dan dapat mengendalikan tubuhnya kapan saja. Dengan cara yang sama, Yao Nantian bukanlah orang pertama yang dikendalikan Xiao Yan. Metode yang sama telah digunakan sebelumnya. Mereka semua telah mencoba untuk membalas dendam. Dalam pandangan Xiao Yan, pembalasan Yao Nantian hanyalah masalah waktu. Begitu berada di dalam alam suci Buddha ilahi, dia pasti akan menemukan cara untuk memberontak. Batu itu memang merugikan Xiao Yan. Lebih baik begini. Namamu Yao Nantian, kan? Jangan berpikir macam-macam, kalau tidak kau akan berakhir seperti orang-orang bodoh sebelummu. Setelah aku merasuki tubuhmu, kau hanya akan menjadi harta yang bisa kukendalikan dan kuhancurkan sendiri sesuka hati, kata Xiao Yan perlahan. Kata-kata ini segera mengejutkan Yao Nantian, yang berulang kali tersenyum getir, aku sama sekali tidak berani langsung mengakuimu sebagai tuanku, aku akan sepenuhnya setia. Namun, dari apa yang kalian berdua sebutkan, laut jiwa spiritual 7 warna, meskipun aku berasal dari dalamnya dan pernah mendengar tentang kamusnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yao Nantian mengerutkan kening dan berkata dengan serius, maksudmu? Bukankah laut roh 7 warna berada di alam suci Buddha? Tanya Xiao Yan, menatap tajam ke mata Yao Nantian.